Kasus tewasnya seorang dosen di Semarang berubah jadi dugaan rencana jahat. Lebih mengejutkan lagi, laporan awal justru dibuat seorang oknum polisi yang kini ikut diperiksa. Bukti berubah arah, saksi menghilang, dan kebenaran semakin gelap. Tapi benarkah polisi yang melapor justru adalah pelakunya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku selalu percaya bahwa setiap kasus pembunuhan memiliki jejak emosionalnya sendiri. Ada yang meninggalkan bau kemarahan, ada yang menyisakan kesenyapan panjang yang membuat dada terasa sesak, dan ada pula yang mengendap seperti kabut, samar tetapi terus mengikuti kemanapun aku melangkah. Selama bertahun-tahun menangani berbagai kasus yang menyentuh batas-batas kemanusiaan, aku belajar satu hal, kebenaran tidak pernah datang dengan wajah yang ramah. Ia selalu hadir dengan luka, dengan kebisingan hati, dan kadang dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Namaku Kombes Pol Basia Radiananda. Aku sudah terlalu lama bergelut di dunia penuh abu-abu ini, dunia di mana benar dan salah seringkali hanya berbeda setipis hela napas. Banyak kasus yang sudah kulalui, dari pembunuhan berencana yang rapi hingga tindak kekerasan yang dilakukan secara brutal tanpa nalar. Namun sejak hari itu, sejak laporan itu masuk ke mejaku, aku merasa sesuatu yang berbeda sedang menunggu untuk disingkap. Pagi itu, udara Semarang masih terasa lembab ketika seorang anggota datang mengantarkan berkas laporan. Ia mengetuk pintu ruanganku dengan raut yang sulit kubaca. Setelah mengucapkan salam singkat, ia meletakkan map coklat di mejaku. Kasus kematian dosen, Pak. Dilaporkan oleh AKBP Basuki, ujarnya. Nama itu langsung membuatku menoleh. Basuki. Seorang perwira yang telah lama ku kenal, setidaknya secara profesional. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup sering berpapasan dalam operasi dan rapat-rapat internal. Ia bukan orang baru. Ia berpengalaman, tegas, selalu tampak terkendali. Jika ada yang terakhir kuduga akan muncul sebagai saksi kematian yang mencurigakan, mungkin dia. Aku membuka map itu perlahan. Laporan tertulis rapi, terlalu rapi malah. Di bagian narasi kejadian, ada penjelasan yang terasa, sangat terstruktur, seakan-akan ia menghafal naskah cerita. Disebutkan bahwa korban, seorang dosen dari salah satu universitas negeri, ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri. Indikasi awal, kecelakaan domestik. Terpeleset di lantai kamar mandi. Cerita yang terlalu sering kudengar, terlalu biasa, terlalu aman. Tapi saat membaca kalimat demi kalimat, ada sesuatu yang membuatku mengernyit. Aku tidak tahu apa tepatnya yang mengusik naluriku, tetapi sesuatu dalam cara Basuki menjelaskan kejadian itu, mulai dari waktu hingga detil posisinya saat menemukan korban, membuat isi perutku terasa tidak nyaman. Aku menarik napas dalam, menutup map, lalu berdiri. Ayo, kita ke lokasi, perintahku. Saat itu aku belum tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah banyak hal. Rumah korban terletak di daerah yang cukup tenang. Jalan kecil dengan deretan pohon trembesi yang menaungi kiri kanannya. Warga sekitar tampak berkumpul, berbisik-bisik, sementara garis polisi sudah terpasang rapi. Ketika aku turun dari mobil, aroma campuran tanah lembab dan rasa penasaran masyarakat menyeruak begitu kuat. Pak Kombes, sapa seorang penyidik muda yang sudah lebih dulu tiba. Ia memberi hormat cepat. Ini lokasi kejadiannya. Aku melangkah masuk ke rumah itu. Begitu langkahku melewati ambang pintu, aku langsung merasakan ada sesuatu yang janggal. Bukan dari kondisi fisik ruangan, tetapi dari suasana yang terasa seperti disulam ulang. Seperti ada tangan yang mencoba menata ulang kenyataan. Di ruang tamu, AKBP Basuki sedang berdiri sambil berbicara dengan petugas lain. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri. Pak Kombes, terima kasih sudah datang, katanya dengan nada yang terlalu tenang. Aku memperhatikan tatapannya. Tidak ada kekalutan, tidak ada kesedihan, tidak ada kepanikan seorang saksi yang baru saja menemukan mayat kenalan atau rekan kerja. Yang ada justru ketenangan yang terlalu bersih, seolah ia sudah bersiap untuk menghadapi serangkaian pertanyaan. Kamu yang menemukan korban,
Tanyaku tanpa basa-basi. Iya, Pak. Saya kebetulan lewat dan merasa ada yang tidak beres. Lampu rumah menyala sejak malam sebelumnya. Saya ketuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya saya hubungi warga untuk minta bantuan, lalu kami masuk. Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di kamar mandi. Nada suaranya stabil. Terlalu stabil. Aku berjalan melewatinya, menyusuri ruang menuju kamar mandi tempat korban ditemukan. Di dalam, tubuh korban sudah dievakuasi, tetapi garis bekas tubuhnya masih terlihat jelas di lantai. Aku jongkok, memperhatikan pola air yang masih tersisa. Aneh, gumamku pelan. Bagian mana yang aneh, Pak? Tanya salah satu anggota. Aku menunjuk lantai yang kering di beberapa bagian. Kalau dia terpeleset, seharusnya ada genangan air. Tapi di sini pola basahnya tidak alami. Ada bagian yang seperti dilap. Basuki mendekat. Mungkin warga yang membantu tadi tidak sengaja menginjak atau mengelap, Pak. Mungkin, jawabku. Tapi hatiku berkata lain. Aku kemudian memperhatikan bingkai pintu yang terdapat goresan kecil. Tidak terlalu mencolok, tetapi cukup untuk membuatku bertanya-tanya. Siapa yang terakhir masuk sebelum polisi datang? Tidak ada, Pak. Setelah warga membuka pintu, mereka langsung memanggil anggota lain. Aku mengangguk. Tidak ingin menunjukkan kecurigaan yang mulai terbentuk di benakku. Namun ada hal lain yang menarik perhatianku. Sebuah kamera CCTV kecil terpasang di sudut ruang makan. Aku menoleh ke Basuki. Kameranya aktif? Ia menggeleng ringan. Tidak, Pak. Rusak. Tidak merekam apapun. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di balik tatapan matanya. Sebuah kegugupan yang ia berusaha keras untuk sembunyikan. Setelah pemeriksaan lokasi selesai, aku berdiri sejenak di depan halaman rumah korban. Angin sore menyapu wajahku. Aku memejamkan mata, mencoba menyusun ulang potongan kecil yang kutemukan hari ini. Laporan yang terlalu rapi. Lokasi kejadian yang terasa disetting. CCTV yang rusak. Basuki yang terlalu tenang. Semua itu ibarat potongan puzzle yang belum pas, tetapi sudah menunjukkan gambaran besar yang mengarah pada kegelapan. Aku membuka mata dan menarik napas panjang. Mulai hari ini, batinku, aku tidak akan menganggap kasus ini sebagai kecelakaan. Tidak sampai semua teka-teki ini ku jawab satu persatu. Dan entah mengapa, semakin lama aku berdiam, semakin kuat perasaan itu menggema dalam diriku. Bahwa kebenaran yang akan kutemukan, bukan hanya tentang kematian seorang dosen, tetapi tentang seseorang yang seharusnya berdiri di pihak yang sama denganku. Seseorang yang seragamnya sama. Seseorang bernama Basuki. Dan itu hanya awal dari semuanya. Ada alasan mengapa aku selalu mempercayai dunia forensik lebih dari mulut siapapun. Tubuh manusia tidak bisa berbohong. Tidak seperti manusia yang berdiri tegak dengan seragam, tersenyum sambil menutupi noda di hati mereka. Pagi itu, aku melangkah memasuki ruang forensik dengan langkah yang berat. Bau formalin, dinginnya ruangan, dan suara peralatan logam selalu membawa ingatan yang tidak pernah menyenangkan. Namun hari ini, suasananya terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk mengguncang keyakinanku. Pak Kombes, sapa dokter forensik, seorang ahli yang telah bekerja denganku lebih lama dari separuh karierku. Hasil pemeriksaan awal sudah ada. Aku mengangguk, mencoba mengontrol ketenangan yang sejak kemarin terus diuji oleh segala kejanggalan di kasus ini. Tunjukkan. Kami berjalan mendekati meja autopsi. Tubuh korban sudah ditutup kain putih, menyisakan bagian tertentu yang masih diperlihatkan untuk analisa. Dokter itu membuka sedikit penutup pada bagian lengan korban, lalu berkata pelan, "Ini tidak cocok dengan laporan kecelakaan." Mataku langsung fokus. Ada memar memanjang dengan bentuk yang terlalu teratur. Seperti bekas genggaman kuat. Seperti seseorang menarik atau menahan lengan korban sebelum tubuh itu jatuh. Aku menunduk lebih dekat, memperhatikan pola lebam itu. Ini bukan jatuh biasa, gumamku. Betul, Pak. Jatuh karena terpeleset tidak akan meninggalkan pola tekanan seperti ini. Ada indikasi korban sempat ditahan atau ditarik oleh seseorang. Selain itu,
Dokter menggeser penutup kain ke arah bahu, memperlihatkan bekas gesekan keras yang membentuk garis. Aku mengerutkan kening. Ini seperti terkena benda tumpul. Bukan terkena. Ini gesekan. Seperti tubuhnya diseret beberapa langkah sebelum jatuh. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena kaget, tetapi karena potongan puzzle yang kemarin masih buram, mulai tampak bentuknya. Dan ada satu hal lagi, Pak, ujar dokter itu sambil mengambil papan catatan. Tidak ada luka benturan yang seharusnya terjadi jika seseorang jatuh keras di kamar mandi. Tidak ada retakan tengkorak, tidak ada luka robek. Hanya satu memar yang tidak fatal. Aku menatap dokter itu lama. Jadi, korban tidak mati karena jatuh? Tidak. Penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen akibat tekanan kuat di bagian leher. Hampir seperti dicekik, tetapi tidak menggunakan tangan kosong. Ada pola melingkar samar. Bisa kain, bisa tali pendek, bisa sesuatu yang dirapatkan. Aku memejamkan mata, menahan amarah yang mulai berkecamuk. Jika ini benar, maka laporan Basuki adalah kebohongan yang dirancang. Siapapun yang melakukan ini, lanjut dokter itu, berusaha membuat seolah korban mati karena kecelakaan. Mereka sengaja menghilangkan bukti utama. Mereka mengatur ulang posisi tubuh. Aku menarik napas perlahan, tetapi dadaku terasa sesak. Terima kasih, Dok. Semua ini sangat penting. Ketika aku keluar dari ruang itu, langkahku terasa berat, tapi pikiranku justru bergerak sangat cepat. Memar genggaman, bekas seretan, tekanan di leher. Tidak ada luka jatuh. TKP yang seolah dipoles ulang. Dan satu hal lagi yang paling menusuk pikiranku, Basuki tidak pernah menyebut apapun soal pertengkaran, luka, atau suara benturan. Ia hanya mengatakan korban terpeleset. Terlalu bersih. Terlalu terencana. Aku masuk ke ruangan kerjaku dengan perasaan yang semakin mengeras. Di mejaku, terdapat map laporan yang kemarin kubawa pulang. Aku membukanya lagi, meneliti ulang setiap kata yang Basuki tuliskan. Semalam aku sempat meragukan naluriku sendiri, tetapi kini aku justru marah pada diriku, karena hampir mempercayai laporan itu. Terpeleset. Saya kebetulan lewat. CCTV rusak. Narasi waktu yang sangat tepat. Semuanya seperti cerita yang disusun terlalu sempurna. Cerita yang ingin menuntunku ke satu kesimpulan, kecelakaan. Namun bukti medis mengatakan sebaliknya. Saat pikiranku berkecamuk, pintu ruanganku diketuk. Masuk, ucapku. Seorang anggota muda masuk dengan wajah gelisah. Pak, ini hasil pemeriksaan awal lokasi yang dimintakan tadi malam. Ia menyerahkan beberapa lembar foto dan notulen. Aku langsung memeriksanya. Semakin aku melihat, semakin keras rahangku mengeras. Pak, ada satu hal lagi, lanjut anggota itu dengan suara ragu. Kami sudah memeriksa ulang ruang makan. CCTV memang tidak merekam, tapi indikator lampu di alat itu mati karena kabel ditarik. Bukan karena rusak. Aku berhenti menatap berkas. Tersengaja dicabut, Pak. Dalam sekejap, semua hal yang sebelumnya hanya kecurigaan, mulai berubah menjadi kenyataan pahit. Siapa saja yang pertama kali masuk rumah korban selain Basuki? Tanyaku, mencoba menahan nada suaraku tetap tenang. Warga sekitar dan anggota yang dipanggil belakangan. Tapi Basuki yang pertama kali menyentuh pintu, Pak. Aku mengangguk pelan. Pikiranku bergemuruh, tetapi logikaku berusaha menata semuanya. Basuki datang paling awal. Basuki yang menemukan korban. Basuki yang membuat laporan awal. Basuki yang mengatakan CCTV rusak. Dan sekarang, bukti bahwa CCTV sengaja dicabut. Aku berdiri dari kursi. Siapkan tim. Kita periksa rumah korban lagi. Lebih detail. Dan panggil Basuki untuk klarifikasi lanjutan. Baik, Pak. Anggota itu keluar, meninggalkan ruanganku yang kini terasa lebih sempit. Aku menyandarkan kedua tangan di meja, menunduk, mencoba meredam gelombang emosi yang naik satu persatu. Ini bukan pertama kalinya aku berhadapan dengan kasus yang dicurigai dimanipulasi. Tapi kali ini berbeda. Karena orang yang menjadi pusat kecurigaan adalah sesama polisi.
Seseorang yang seharusnya berada di pihak yang sama denganku. Seseorang yang pernah berdiri bersamaku dalam operasi. Seseorang yang pernah berteriak, "Siap," saat menerima perintah atasan. Seseorang yang mengenakan seragam yang sama denganku, lambang yang sama, sumpah janji yang sama. Dan sekarang aku berdiri di hadapan kemungkinan bahwa seseorang itu telah mengkhianati semuanya. Ketika aku tiba kembali di rumah korban, suasana jauh lebih sunyi. Hanya ada beberapa anggota yang menjaga, serta garis polisi yang masih terpasang. Aku berjalan masuk. Kali ini, tidak ada keributan warga. Tidak ada percakapan pelan yang berseliweran. Yang ada hanya keheningan yang membuat setiap langkah seakan bergema. Aku kembali ke kamar mandi. Berdiri di titik yang sama seperti kemarin. Kali ini aku memperhatikan lebih lama. Bekas air. Posisi handuk. Letak sabun. Tidak ada tanda kekacauan. Terlalu rapi untuk seseorang yang dikatakan terjatuh. Saat aku meraba dinding, telapak tanganku menemukan sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Goresan kecil seperti bekas kuku atau gesekan keras. Ini bukan kecelakaan, gumamku. Suara langkah terdengar dari belakang. Seorang anggota mendekat. "Pak, kami menemukan sesuatu." Ia mengajakku ke ruang makan. Di sana, kabel CCTV yang kemarin tersembunyi kini dikeluarkan sepenuhnya. "Kamilah yang menarik ulang kabel ini, Pak. Ini bukan putus sendiri. Ada bekas tarikan kuat." Aku menatap kabel itu lama. Benang merahnya semakin jelas. Jika Basuki tidak bersalah, mengapa ia perlu mencabut CCTV? Jika ia hanya seorang saksi, mengapa ia begitu rapi menulis laporan? Jika ia hanya kebetulan lewat, mengapa luka korban tidak sesuai dengan penjelasannya? Segala pertanyaan itu menusuk kepalaku satu persatu. Sore itu, aku duduk di bangku depan rumah korban. Angin sepoi berhembus, namun tidak cukup untuk mendinginkan amarah yang mulai tumbuh. Ada perasaan getir yang pelan-pelan masuk ke dadaku. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan, dikhianati oleh seseorang yang seharusnya menjaga kepercayaan yang sama. Aku menatap matahari yang perlahan turun di ufuk. Aku selalu percaya bahwa benda mati kadang lebih jujur daripada manusia. Tembok, lantai, bahkan kamera pengawas yang kecil dan berdebu. Semua menyimpan cerita yang mungkin tidak ingin didengar siapapun. Hari itu, keyakinan itu menjadi satu-satunya hal yang menuntunku tetap tegak. Pagi masih mengambang ketika aku memasuki ruang IT forensik. Suara mesin, dengungan kipas komputer, dan ketukan jari di keyboard seperti menjadi musik latar bagi kecemasan yang menggelayut dalam pikiranku sejak semalam. Aku belum sempat tidur. Bahkan secangkir kopi pun tidak mampu menyamarkan letih di wajahku. "Kami sudah mulai memeriksa CCTV dari rumah korban, Pak," ujar salah satu teknisi. Ia tampak lelah, tetapi bersemangat. Yang menarik, filenya tidak rusak. Rekamannya hanya dihapus. Hanya dihapus. Kata-kata itu seperti hantaman keras di dadaku. Aku menatap layar besar di ruangan itu. Ada berpuluh folder, sebagian kosong, sebagian berisi file video berformat standar. Sebagian nama filenya masih ada, sebagian lain seperti sengaja hilang. "Bisakah dipulihkan?" tanyaku. "Sebagian bisa, Pak. Tapi prosesnya menelan waktu. Ada seseorang yang cukup paham cara menghapus rekaman secara bersih. Tetapi, tidak sepenuhnya." Kalimat itu mengandung arti besar. Kesalahan kecil pelaku adalah pintu masukku menuju kebenaran. "Apa yang tersisa?" tanyaku lagi. Teknisi itu menggerakkan mouse, membuka satu folder yang dinamainya "Sisa Data". Di dalamnya ada beberapa potongan video. Durasi pendek. Beberapa detik. Ada suara berisik kecil. Ada gambar yang patah-patah. Tapi satu potongan video membuatku langsung menegakkan badan. "Ini diambil sekitar beberapa jam sebelum korban ditemukan, Pak," jelas teknisi itu. "Rekaman yang benar-benar utuh masih proses pemulihan, tetapi potongan ini sudah bisa dilihat." Putar. Layar menampilkan lorong kecil rumah korban. Gelap, tetapi cahaya redup dari lampu dapur membuat wajah seseorang yang lewat bisa terlihat, meski hanya siluet. Siluet itu tinggi, tegap, dan bahunya lebar. Gesturnya, aku mengenalinya. Seseorang berjalan masuk ke dalam frame kamera,
sedikit menunduk agar tidak terbentur lampu gantung. Gerakannya terlatih, tegas, seperti seseorang yang bertahun-tahun terbiasa menguasai ruang. Aku menahan napas tanpa sadar. Teknisi memperlambat video secara manual. Gambar semakin jelas. Dan pada detik terakhir sebelum rekaman terputus, terlihat sedikit dari bagian wajah pelaku, hanya rahang dan bentuk hidung, namun aku langsung tahu siapa orang itu. "Ini, mirip seseorang yang Anda curigai?" tanya teknisi itu ragu. Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena sulit menerima kenyataan yang perlahan menelanjangi segalanya. Siluetnya tinggi, lanjut teknisi. Posturnya besar. Dan cara ia memeriksa sekitar, seperti seseorang yang terbiasa memakai seragam. Seseorang yang terbiasa memakai seragam. Kalimat itu memantul dalam benakku. Basuki. Aku bersandar pada meja, mencoba menjaga tubuhku tetap stabil meski pikiranku berputar liar. Bayangan pertemuanku dengan Basuki kemarin di TKP kembali muncul. Sikapnya yang terlalu tenang. Cara ia menjawab tanpa banyak ragu. Dan bagaimana ia menyebut CCTV, rusak, tanpa ekspresi. Sekarang aku tahu. Ia berbohong. Namun, bukti ini belum cukup untuk menahannya. Aku butuh lebih dari sekadar potongan video yang tidak utuh. Aku butuh rekaman lengkap. Aku butuh motif. Aku butuh saksi tambahan. Aku butuh alasan yang tidak bisa dibantah. Dan aku akan menemukannya. Hari itu aku kembali ke rumah korban. Timku sudah menunggu dengan alat yang lebih lengkap. Tidak ada lagi kerumunan warga. Tidak ada suara berbisik-bisik. Hanya ada rumah sunyi yang menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Suasana rumah itu terasa berbeda setiap kali kudatangi. Seperti dinding, lantai, dan udara di dalamnya mengamati gerak-gerikku, menunggu aku menemukan sesuatu yang mereka simpan. Di ruang tamu, aku memeriksa kembali posisi kursi dan meja. Tidak ada perubahan. Namun kali ini aku memperhatikan detail kecil, hal yang mungkin terlewat oleh anggota lain. Ada bekas geseran halus di karpet. Ada debu yang terpecah tidak merata. Seperti ada seseorang yang menata ulang posisi benda setelah kejadian. Aku membungkuk, menyentuh debu itu dengan ujung jari. Dia mengatur ulang TKP, bisikku pada diri sendiri. Basuki tidak hanya melaporkan. Ia menyusun, menghapus, menutupi. Setiap detik yang berlalu membuat nadiku semakin cepat. Aku pergi ke dapur. Ada noda kecil di lantai, hampir tak terlihat kecuali kalau seseorang benar-benar mencarinya. Noda cair berwarna gelap yang sudah kering. "Apa ini?" tanyaku pada anggota yang mendekat. "Kemungkinan minuman, Pak. Kami masih ambil sampel." Aku menatap noda itu lama. Terlalu jauh dari meja makan. Terlalu tidak wajar untuk disebut tumpahan biasa. Mungkin korban sempat melawan. Mungkin ada keributan. Aku berjalan ke kamar tidur. Tempat itu lebih rapi daripada yang seharusnya. Selimut terlipat. Bantal tertata. Tetapi ada hal yang menggangguku di meja samping tempat tidur. Sebuah ponsel. Tidak disita. Tidak diperiksa. Bagaimana mungkin? "Apa ini sudah kalian sentuh?" tanyaku. Anggota itu menggeleng. "Kami tidak menyadarinya, Pak." Basuki mengatakan tidak ada barang penting. Aku langsung merasakan panas merambat naik ke wajahku. "Jangan sentuh apapun lagi selain standar. Saya yang akan buka." Aku memakai sarung tangan, lalu mengambil ponsel itu. Saat layar menyala, aku langsung bisa membacanya. Ada pesan terakhir dari seseorang. Pesan yang hanya berisi satu kalimat pendek. "Kita harus bicara. Ini soal yang kamu bilang tempo hari." Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tanda jelas. Tetapi waktu pesan terkirim, sangat dekat dengan waktu korban diperkirakan meninggal. Aku menahan napas. Ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan korban. Sesuatu yang membuatnya menjadi target. Dan lebih dari itu, pesan ini membuka jalan pada kemungkinan motif pembunuhan. Setelah beberapa jam memeriksa TKP, aku kembali ke kantor. Langit mulai gelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Namun pikiranku masih bergelut di tempat yang sama. Aku masuk ke ruang itu lagi. Bagaimana rekamannya?
Teknisi itu mengusap wajahnya yang lelah. Kami berhasil memulihkan sebagian besar file, Pak. Tapi, ada satu bagian yang sangat penting. Detik-detik sebelum rekaman hilang seluruhnya. Ia memutarnya. Dan dunia seperti berhenti sesaat. Rekaman menunjukkan seseorang memasuki rumah korban dengan kunci cadangan, atau mungkin kunci duplikat. Orang itu melihat ke sekitar, lalu berjalan masuk dengan langkah mantap. Cahaya dari luar menyorot wajahnya sekejap. Hanya sekejap. Tapi cukup. Aku mengenali garis serahang itu. Cara ia menunduk. Cara ia memeriksa jam di pergelangan tangan. Cara ia mengatur napas seperti seseorang yang sedang menyiapkan mental untuk sesuatu yang buruk. Aku mengenali semuanya. Tidak ada keraguan. Tidak ada lagi alasan untuk menganggap ini hanya kecurigaan. Aku berdiri perlahan. Tambah pencahayaan. Perjelas lagi. Saya ingin rekaman ini bersih sebelum besok, perintahku. Teknisi mengangguk, tetapi aku tidak lagi mendengarnya dengan jelas. Pikiranku sudah terlalu penuh oleh satu nama yang kini berdiri di garis depan kecurigaanku. Basuki. Cara ia muncul pertama kali sebagai saksi. Cara ia menutupi rekaman. Cara ia memoles TKP. Cara ia menyusun laporan yang terlalu sempurna. Dan kini rekaman CCTV. Yang menunjukkan sosok dengan postur, gestur, dan wajah yang mirip dengannya. Aku menutup mata. Mencoba menenangkan gelombang emosi yang tiba-tiba membanjiri dadaku. Rasa kecewa. Rasa marah. Rasa dikhianati. Rasa sedih. Ini bukan hanya kasus pembunuhan. Aku tiba di kantor pagi ini lebih awal dari biasanya. Langit Semarang masih remang-remang, dan udara lembab sisa hujan semalam menyelip masuk lewat celah jendela ruang kerjaku. Di meja, setumpuk dokumen hasil olah TKP menungguku, seperti barisan pertanyaan yang ingin segera dijawab. Setiap lembar kertas itu seolah memanggil-manggil, menuntut aku menemukan celah kebenaran yang selama ini luput dari pandangan orang lain. Selama bertahun-tahun menangani kasus pembunuhan, aku selalu percaya pada satu hal. Pembunuh bisa pandai bersembunyi, tetapi jejak tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya tersamarkan. Dan tugasku adalah melihat apa yang orang lain tidak mau lihat, atau tidak mampu melihat. Pagi ini, dokumen-dokumen itu memberiku rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menyembunyikan sesuatu dari mata tim kami. Aku membuka berkas pertama, laporan lengkap identifikasi forensik terhadap tubuh almarhum dosen Ardi Prasetyo. Setiap barisnya kubaca perlahan, menelusuri detail demi detail seperti membaca luka yang ingin bercerita. Ada lebam di bagian belakang kepala, namun penjelasan sementara dari tim medis menyebutkan kemungkinan korban terjatuh. Namun, pola lebamnya terlalu teratur, terlalu simetris, terlalu bersih untuk disebut kecelakaan. Aku menandai bagian itu dengan stabilo. Ada sesuatu di sini, gumamku. Tidak lama kemudian, pintu ruanganku diketuk. Masuk, kataku. Ibda Randy muncul sambil membawa map coklat yang tampak baru saja difotokopi. Wajahnya terlihat tegam, seperti menyimpan kabar yang tak ia mengerti sepenuhnya. Laporan CCTV yang Bapak minta, ucapnya sambil menyerahkan map itu. Tapi, ada hal aneh. Aku mengangkat alis, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Rekaman dari 2 kamera di koridor lantai 2 hilang, Komandan. Bukan rusak. Hilang. Tidak ada file cadangan. Sekujur tubuhku menegang. Ini bukan lagi aneh. Ini sengaja. Apa pihak kampus bilang? Tanyaku cepat. Mereka tidak tahu. Katanya, petugas keamanan tidak pernah mengutak-atik sistem. Dan anehnya lagi, file lainnya aman. Hanya 2 kamera itu yang kosong. Aku menutup map dan menghela napas panjang. Sesuatu mulai membentuk pola di kepalaku, seperti potongan puzzle yang perlahan mengungkap gambar utuh. 2 kamera hilang, tepat di jalur yang dilalui korban sebelum ditemukan tewas. Terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan. Siapa saja yang terakhir mengakses ruang kontrol CCTV? Tanyaku. Sudah kami catat, Komandan, katanya sambil membuka catatan kecil. Ada penjaga malam bernama Bagus, lalu staf internal kampus yang bertugas memeriksa server. Dan satu lagi. Siapa? AKBP Basuki.
Beliau datang lebih awal dari laporan saksi. Degup jantungku serasa berhenti sesaat. Basuki? Ya, Komandan. Berdasarkan catatan log gedung, ia sudah masuk kampus sekitar 1 jam sebelum laporan ditemukannya korban. Padahal dalam keterangannya kemarin, Basuki menyebut ia sedang berada di jalan ketika ditelepon pihak kampus untuk datang membantu. Ia mengaku sebagai saksi yang tidak sengaja melihat korban pertama kali. Tapi bila data log benar, ia berbohong. Panggilkan Bagus, penjaga malam itu, perintahku. Beberapa jam kemudian, Bagus duduk di depanku. Tubuh kekarnya tampak gelisah, tangannya berkeringat, dan matanya selalu bergerak seolah takut ada yang mengawasi. Ada apa, Pak? Katanya ragu. Aku menatapnya tajam namun tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Tugas saya untuk mencari kebenaran. Jadi, tolong jawab dengan jujur. Bagus mengangguk cepat. Kemarin, apakah ada orang yang meminta akses ke ruang CCTV selain Anda? Wajahnya langsung pucat. Ia menelan ludah, lalu berusaha berbicara, namun suaranya hampir tidak terdengar. Saya cuma disuruh. Disuruh oleh siapa? Tanyaku pelan, menahan tekanan agar ia tidak semakin ketakutan. Pak Basuki, Pak. Dia datang malam sebelumnya. Bilangnya pemeriksaan rutin. Saya takut, Pak. Dia kan atasan saya di kepolisian. Aku memejamkan mata sejenak. Ada rasa kecewa yang muncul di dada. Bukan pada Bagus, tapi pada seseorang seperti Basuki yang memanfaatkan jabatan untuk menindas orang kecil. Dia mengambil rekaman, tanyaku. Ya, Pak. Semua? 2 kamera saja. Yang di koridor belakang dan yang dekat tangga. Dia bilang, itu penting buat penyelidikan. Penyelidikan, atau menutupi penyelidikan? Bagus mulai terisak, mungkin karena takut disalahkan. Aku menepuk mejaku pelan. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang menyalahgunakan wewenang. Aku mengakhiri pemeriksaan singkat itu dan mempersilakan Bagus pulang. Setelah pintu tertutup, ruanganku kembali sunyi. Tapi kali ini, keheningan terasa jauh lebih berat. Basuki telah mengambil rekaman paling penting. Rekaman yang mungkin menunjukkan kehadirannya bersama korban sebelum kematian terjadi. Rekaman yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan di gedung fakultas malam itu. Dan kenyataan bahwa ia datang lebih awal dari laporan saksi, menambah kecurigaan itu. Aku membuka kembali berkas foto TKP. Ada guratan aneh di lengan korban, seperti bekas cakaran halus. Mungkin akibat mempertahankan diri. Namun tidak tertulis dalam laporan Basuki kemarin. Ia bahkan tampak buru-buru saat memberiku keterangan. Kenapa? Karena ia tahu setiap detik berlalu semakin menyudutkannya? Aku memijat pelipis. Ada tekanan besar yang mulai menyelimuti penyelidikan ini. Bukan tekanan dari kasus pembunuhan biasa, tetapi dari ancaman bahwa seorang polisi, seorang perwira dengan pangkat tinggi, mungkin terlibat. Dan bila aku benar, kasus ini akan mengguncang seluruh institusi. Sore hari, aku kembali meninjau gedung fakultas bersama tim. Di koridor tempat jasad itu ditemukan, aku berhenti cukup lama. Ya Tuhan, tempat ini terasa berbeda setelah mengetahui rekaman hilang. Seolah tembok pun menyimpan rahasia. Aku memandangi titik di mana kamera seharusnya mengarah. Lurus. Jelas. Tepat memperlihatkan jalur seseorang berjalan. Kalau rekamannya ada, pikirku, mungkin aku sudah tahu apa yang terjadi. Aku menutup mata. Dalam gelap, aku mencoba membayangkan detik-detik terakhir korban. Korban berjalan menuju ruangannya. Seseorang mengikuti. Pertengkaran kecil mungkin terjadi. Sebelah tangan korban mencakar pelaku. Lalu pukulan keras menghantam tengkuknya. Apa pelakunya panik? Atau justru tenang, karena ia tahu cara menghilangkan bukti? Terbayang wajah Basuki yang berbicara kemarin, tenang, rapi, tertib, terlalu tertib. Seperti orang yang mempersiapkan kalimat jauh sebelum pertemuan. Apa dia benar-benar saksi? Atau, apa ia adalah orang terakhir yang melihat korban hidup? Malas menyimpulkan tanpa bukti, aku menahan diri. Namun firasatku mulai bergerak ke arah yang sama. Malam itu,
Aku masih bekerja di kantor ketika sebuah telepon masuk. Nomor tak dikenal. Paul, suara di seberang terdengar panik. Siapa ini? Saya, rekan dekat korban. Ada sesuatu yang perlu Bapak lihat. Sesuatu yang disembunyikan orang lain. Bulu kuduku berdiri. Apa maksud Anda? Ini tentang Basuki, Pak. Saya tidak berani bicara lewat telepon. Tolong temui saya besok pagi. Ini penting. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, telepon itu terputus. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Perasaanku tidak enak. Besok pagi, seseorang ingin membuka sesuatu tentang Basuki. Dan entah kenapa, firasatku mengatakan apapun yang akan terungkap besok, akan mengubah arah penyelidikan ini sepenuhnya. Pagi itu, Semarang tampak lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan, seolah menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Aku tiba di kantor sebelum matahari benar-benar naik. Masih ada rasa mengganjal di dada sejak menerima telepon misterius tadi malam. Kata-katanya terus bergema di kepalaku, ini tentang Basuki, Pak. Kalimat itu membuatku gelisah. Selama bertahun-tahun berurusan dengan berbagai kasus kriminal, aku belajar bahwa orang yang paling ingin berbicara biasanya adalah orang yang paling terancam. Tetapi pagi ini, bukan hanya narasumber itu yang kupikirkan, melainkan apa yang akan terjadi setelah ia bicara. Karena semakin jauh penyelidikan ini berjalan, semakin jelas bahwa kasus ini tidak akan berhenti pada satu nama. Aku duduk di kursi kantor dengan secangkir kopi yang sejak tadi tidak kusentuh. Rasa pahit di lidah hampir tidak terasa. Hanya detak jam dinding yang terdengar mengetuk udara sunyi. Ibda Randy masuk sambil membawa map baru. Nafasnya sedikit cepat seperti habis berlari. Komandan, ada laporan tambahan dari tim digital forensik. Aku mengambil map itu dan membacanya. Semakin lama membaca, semakin kuat perasaan aneh menyelip dalam benakku. Server CCTV kampus menunjukkan jejak penghapusan manual, katanya menjelaskan. Tidak ada indikasi virus. Tidak ada kerusakan sistem. Tidak ada error otomatis. Apa kamu yakin manual? Bukan corup file? 100% manual, Komandan. Bahkan timestampnya mencurigakan, dilakukan hanya beberapa menit setelah seseorang masuk ruang kontrol. Siapa? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Namanya tertera di log gedung. Randy menelan ludah. Basuki. Aku menutup mata. Bukan karena kelelahan, tetapi karena amarah yang mulai timbul. Aku benci ketika seseorang di dalam institusi kami merusak nama yang kami bangun dengan susah payah. Dan lebih buruk lagi, aku benci karena firasatku mulai terbukti benar. Tetapi aku menahan diri. Kecurigaan bukan bukti. Tugas seorang penyidik adalah membuktikan, bukan sekadar menduga. Randy, kataku pelan. Hari ini aku bertemu dengan seseorang yang mengaku memiliki informasi penting. Aku ingin kamu siaga. Ada kemungkinan dia dalam bahaya. Baik, Komandan. Aku mengambil kunci mobil dan beranjak pergi. Orang yang meneleponku meminta bertemu di sebuah kafe kecil dekat Tembalang. Tempat itu cukup sepi di pagi hari, hanya beberapa mahasiswa yang sibuk dengan laptop masing-masing. Begitu memasuki ruangan, aku memindai setiap sudut. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya belum. Di pojok, seorang pria dengan raut gugup menatapku. Dia mengangkat tangan pelan, memberi isyarat bahwa dialah orang yang kucari. Aku mendekat. Anda yang menelepon tadi malam? Ia mengangguk cepat. Nama saya Hanif, Pak. Saya teman dekat almarhum Ardi. Kami sering bekerja bersama dalam beberapa proyek penelitian. Aku mengambil tempat duduk di depannya. Anda bilang memiliki informasi tentang Basuki. Hanif menengok ke kanan kiri dulu, seolah takut ada telinga yang ikut mendengarkan. Tangannya gemetar sedikit saat mengangkat gelas kopinya. Pak, saya tahu ini terdengar gila. Tapi sebelum meninggal, Ardi sempat bilang dia menemukan sesuatu. Sesuatu yang membuat seseorang marah. Maksudnya? Ardi tidak banyak cerita. Hanya bilang bahwa ada oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah kampus, dan ia menemukan bukti manipulasi data. Aku tertegun. Oknum polisi? Basuki?
Hanif mengangguk. Ya, mereka pernah bekerja sama dalam sebuah proyek pengabdian masyarakat bertahun-tahun lalu. Basuki mengaku menghubungkan kampus dengan pihak keamanan, tapi Ardi menemukan kejanggalan. Ada dana besar yang masuk dan keluar tanpa laporan jelas. Aku bersandar pada kursi. Jadi, ini motif yang mungkin. Saya yakin Ardi ingin melaporkan hal itu. Tapi, entah kenapa, sejak dia bilang itu, dia tampak ketakutan. Dia mulai pulang larut, menghindari beberapa orang, bahkan sempat minta saya jangan dekat-dekat dulu. Dia tidak menceritakan detailnya? Tidak sempat, Pak. Hingga akhirnya, dia ditemukan tewas. Hanif menunduk. Suaranya pecah. Kalau saya tahu dia benar-benar dalam bahaya, saya sudah memaksa dia bicara. Aku menghela napas. Ada rasa simpati yang muncul. Rasa sedih yang ia tahan tampak jelas di mata yang berkaca-kaca. Hanif, kataku lembut, Anda tidak salah. Korbanlah yang sudah terlalu lama menanggung sendiri sesuatu yang seharusnya dilaporkan lebih awal. Anda di sini sudah membantu sangat banyak. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka dan seseorang masuk dengan langkah cepat. Aku langsung menoleh. Tubuhku menegang. Naluri penyidik bekerja spontan. Pria itu tampak seperti mengikuti seseorang, atau mengawasi. Matanya menelusuri ruangan dengan agresif, tidak seperti pelanggan biasa. Aku merasakan perubahan suasana yang mendadak. Hanif, bisikku, jangan menoleh. Tetap tenang. Ia menegang. Ada apa, Pak? Pria itu berjalan semakin dekat. Aku memperhatikan geraknya. Tangan kirinya berada di dalam jaket. Posisi itu bukan posisi orang yang kedinginan. Itu posisi seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Hanif, kataku sangat pelan, kita keluar lewat pintu belakang. Sekarang. Ia mengangguk cepat. Kami bangkit bersamaan. Pria itu segera mempercepat langkahnya. Tatapannya mengunci pada kami. Aku menarik Hanif menuju dapur kafe, melompati pandangan pelanggan lain yang mulai bingung. Pria itu langsung mengejar. Suara langkah sepatunya terdengar keras menghantam lantai. Kita tidak punya banyak waktu, seruku. Hanif hampir tersandung saat kami melewati pintu dapur, tapi kutarik lengannya. Kami keluar dari belakang kafe dan langsung berlari ke area parkir yang sepi. Pria itu memekikan sesuatu dari dalam ruangan. Lalu ia muncul lewat pintu belakang. Dan saat itu aku melihat jelas, ada kilau logam di tangannya. Aku menempatkan tubuhku di depan Hanif. Jangan bergerak, teriakku lantang. Tapi pria itu tidak berhenti. Ia justru semakin cepat. Ketegangan memuncak. Napasku berdegup keras di telinga. Aku melihat dua pegawai kafe dari kejauhan, mulai panik melihat situasi yang tak mereka pahami. Hanif, lari ke mobil, pintaku. Apa? Tapi, lari. Ia akhirnya berlari menuju mobilku. Pria itu mendekat. Jarak antara kami tinggal beberapa meter. Jika ia mengangkat senjata itu, semuanya selesai. Aku bersiap menarik senjata dari pinggang. Tapi pria itu tiba-tiba berhenti. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara marah, takut, dan bingung. Lalu ia berbalik. Lari ke arah jalan. Dan menghilang di balik tikungan. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Nafasku nihil. Adrenalin dalam darah masih menggelegak. Hanif berlari kembali ke arahku. Pak, apa itu orang yang? Entahlah, jawabku cepat. Tapi satu hal pasti, ada seseorang yang tidak ingin kamu bicara. Hanif menggigit bibirnya. Pak, saya takut. Aku menepuk bahunya. Mulai hari ini, kamu di bawah perlindungan kami. Hanif mengangguk, meski matanya masih dipenuhi ketakutan. Namun dalam hati, rasa takut itu juga menyelimuti diriku sendiri. Jika ada yang berani mengawasi, mengikuti, bahkan mencoba menghadang saksi, berarti kasus ini jauh lebih besar dari yang kukira. Bukan hanya pembunuhan. Ini konspirasi. Dan Basuki, mungkin bukan satu-satunya pemain. Malamnya, aku menerima kabar yang membuat darahku dingin. Saksi lain, yang bekerja sebagai staf akademik dan sempat diperiksa kemarin, menghilang sore ini. Ponselnya mati. Rumahnya kosong.
Tetangganya melihat ada dua pria tidak dikenal mendatangi rumah tadi pagi. Aku memegang laporan itu erat. Ini bukan kebetulan, gumamku. Seseorang sedang membersihkan jejak. Pagi ini udara begitu menyesakan, seolah ada sesuatu yang menggantung di atas kepalaku dan siap jatuh kapan saja. Aku tiba di kantor sebelum sebagian besar staf datang. Lampu-lampu lorong masih padam, hanya suara langkahku yang menggema dengan ritme yang tidak pernah terasa seberat ini. Ada rasa mengganjal yang sulit diabaikan, seperti firasat bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang tidak mudah dipikul. Langsung setelah duduk, aku membuka laporan kehilangan saksi yang dikirim semalam. Foto wajah saksi itu menatapku dari lembar identitas. Ia tampak seperti pria baik-baik yang tidak pernah mengira bahwa hidupnya bisa terlibat dalam sesuatu sebesar ini. Kini ia menghilang, dan entah apakah ia masih hidup atau tidak. Aku tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang perlahan memanjat naik. Bagaimana jika ia hilang karena memberikan keterangan kepada kami? Bagaimana jika aku terlambat melindunginya? Tetapi tidak ada waktu untuk menyesali hal itu. Semakin banyak pertanyaan muncul, semakin besar tanggung jawab yang harus kupikul. Aku harus tetap bergerak. Telepon kantor berdering tiba-tiba, memecah keheningan ruang kerjaku. Paul, suara Ibda Randy terdengar tegang. Basuki datang ke kantor. Dia ingin bertemu langsung. Tubuhku spontan menegang. Dia bilang apa? Hanya ingin berdiskusi soal penyelidikan. Tetapi wajahnya tidak seperti biasanya, komandan. Seperti orang yang tahu sesuatu sedang bergerak tanpa kendalinya. Aku menarik napas panjang. Baik, suruh tunggu di ruang briefing. Aku akan menyusul. Aku menutup telepon. Rasanya seperti berjalan ke arah badai. Tapi aku tahu, jika aku menunda, badai itu justru akan menghancurkan lebih cepat. Ruang briefing terasa lebih dingin daripada biasanya. Basuki duduk di ujung meja panjang dengan posisi tegap, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki kendali atas sesuatu. Matanya tajam, tetapi kali ini ada kilatan gelisah. Tidak seperti perwira yang biasanya tampil sangat percaya diri. Aku masuk dengan langkah mantap. Selamat pagi, sapaku datar. Basuki mengangguk kecil. Saya dengar penanganan kasus ini sudah banyak kemajuan. Tepat, jawabku sambil duduk. Dan sebagian besar perkembangan itu mengarah pada beberapa hal yang perlu Anda jelaskan. Basuki mengangkat alis. Apa maksud Anda, Paul? Nada suaranya tenang, tetapi terlalu tenang. Seperti seseorang yang sedang menutup sesuatu. Aku mengeluarkan berkas berisi laporan digital forensik. Jejak penghapusan rekaman CCTV dilakukan manual, dan dilakukan tepat setelah Anda memasuki ruang kontrol. Basuki tersenyum tipis, tetapi jelas dipaksakan. Sudah saya jelaskan kemarin. Saya hanya memeriksa rekaman. Jika ada yang terhapus, itu bukan perintah saya. Tapi sistem menunjukkan akses pengguna identitas Anda. Bisa saja dipalsukan. Ia bersikeras. Seseorang mungkin ingin menjebak saya. Aku menatapnya lama. Dan log gedung menunjukkan Anda tiba 1 jam lebih awal dari waktu yang Anda laporkan. Wajahnya mengeras. Apakah Anda menuduh saya, Paul? Aku meminta kejujuran, jawabku pelan tapi tegas. Basuki bersandar sedikit. Ia menautkan jari-jarinya di atas meja. Saya datang lebih awal karena ada urusan dengan pihak kampus. Soal laporan keamanan gedung. Urusan apa? Desakku. Ia terdiam agak lama. Hal biasa. Kami sudah menanyakan pada staf keamanan, ucapku, menembaknya tanpa jeda. Tidak ada laporan apapun. Tidak ada jadwal inspeksi. Tidak ada permintaan koordinasi dari Anda. Untuk pertama kalinya, tatapan Basuki pecah. Bukan marah. Bukan bingung. Tetapi takut. Aku melihat itu jelas. Basuki, kataku pelan, menurunkan nada agar tidak memancing pertahanannya. Jika ada sesuatu yang sedang Anda tutupi, Anda harus mengatakan sebelum semuanya terlambat. Ia membuang napas keras dan menegakkan punggung. Apapun yang Anda pikirkan, Anda salah. Ia berdiri, menatapku tajam. Saya tidak ada urusan dengan kematian Ardi. Kalau begitu jangan menghalangi penyelidikan, kataku.
Ia berhenti sejenak di dekat pintu, lalu berkata tanpa menoleh, "Paul, beberapa hal sebaiknya tidak Anda sentuh terlalu dalam." Pintu tertutup. Dan aku tahu, kata-katanya bukan sekadar peringatan. Itu ancaman. Beberapa jam setelah pertemuan itu, aku menerima informasi baru dari tim lapangan. "Komandan, kami menemukan sesuatu di lengan korban." Seorang dari tim dokter forensik menyerahkan foto hasil pemeriksaan ulang. Ada guratan memanjang di kulit korban, bekas cakaran yang tampak seperti upaya menghindar dari serangan. Aku melihat lebih dekat. Di ujung kuku korban, ada jejak darah. Dan kini sudah berhasil diidentifikasi sebagai milik orang lain. Hasil tes DNA sementara menunjukkan kecocokan dengan profil seseorang, kata dokter itu. "Siapa?" tanyaku. Dokter itu menelan ludah. "Basuki." Seolah seluruh ruangan runtuh menimpaku. Darah di bawah kuku korban, milik Basuki. "Apakah Anda yakin?" tanyaku ulang. "Tidak 100%, tapi tingkat kecocokan sangat tinggi. Kami sedang menunggu hasil akhir untuk memastikan." Aku terdiam. Hari ini menghadirkan lebih banyak jawaban daripada yang bisa kuterima sekaligus. Dan semua jawabannya mengarah pada satu nama. Aku menepuk meja pelan. "Teruskan pemeriksaan. Jaga hasil ini seketat mungkin." "Siap, Komandan." Menjelang sore, aku menerima pesan masuk di ponselku. "Pak, saya menemukan sesuatu di laptop Ardi. Mohon datang. Jangan bawa siapapun." Pesan itu berasal dari Hanif. Tubuhku langsung menegang. Ada kemungkinan apapun yang ia temukan adalah kunci untuk membuka semua kebohongan yang berlapis-lapis ini. Aku mengambil mantel dan kunci mobil. Namun sebelum melangkah keluar, Randy memanggilku. "Komandan," katanya berat, "kita baru menerima laporan. Saksi yang Anda lindungi, Hanif, ada yang mengikuti mobilnya tadi." Darahku seperti berhenti mengalir. "Siapa?" tanyaku cepat. "Kami tidak tahu. Plat nomor kendaraan tidak terdaftar. Dan..." Ia ragu. "Ada kemungkinan orang itu menuju rumah Hanif sekarang." Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari keluar. Tidak peduli angin sore yang menerpa wajahku. Tidak peduli suara Randy yang memanggil di belakang. Tidak peduli kelelahan yang mulai menumpuk sejak beberapa hari terakhir. Jika seseorang menyentuh Hanif, maka semua bukti yang tersisa bisa hilang. Aku menyalakan sirene mobil meski tidak ada permintaan resmi. "Hanya sedikit lagi," gumamku sambil mempercepat laju mobil. Namun ketika aku tiba di depan rumah Hanif, pintu rumah terbuka, jendela pecah, dan suasana begitu sunyi. Terlalu sunyi. Aku masuk perlahan. Semua perabotan berantakan. Rak buku jatuh. Baju-baju berserakan. "Hanif," panggilku keras. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke ruang tengah. Ada tanda pergulatan jelas di lantai. Kursi terbalik. Gelas pecah. Bahkan ada setitik darah di dekat meja. Rasa dingin merayap ke seluruh tubuhku. "Hanif," bisikku. Aku terus mencari hingga ke ruangan belakang. Dan di sana, di dinding, ada tulisan besar yang dibuat dengan tinta spidol, tulisan terburu-buru namun jelas. "Berhentilah mencampuri yang bukan urusanmu." Dadaku menegang. Ini bukan lagi ancaman tersirat. Ini peringatan langsung. Dan ditujukan padaku. Aku meremas kertas itu sebelum jatuh ke lantai. Seseorang sedang bergerak semakin agresif. Seseorang yang tahu bahwa aku semakin dekat dengan kebenaran. Aku berdiri di ruangan yang porak-poranda itu, merasakan amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Jika Hanif diserang dan dibawa pergi, maka orang yang melakukannya pasti sangat yakin bahwa keberadaan saksi ini mengancam sesuatu yang besar. Dan hanya satu nama yang berada dalam lingkaran itu. Basuki. Hari ini, batas antara kebenaran dan kematian semakin tipis. Rumah Hanif masih dipenuhi aroma debu bercampur ketakutan saat aku berdiri di tengah kekacauan itu. Cahaya sore yang masuk lewat jendela pecah membuat pecahan kaca di lantai memantulkan kilau tak menyenangkan. Setiap sudut ruangan menyimpan sisa perlawanan dan kengerian. Aku merasakan dada terasa berat, seperti ada batu besar menindih paru-paruku. "Hanif," gumamku pelan.
Bayangan tubuhnya yang gemetar saat menceritakan keterlibatannya dengan Ardi kembali memenuhi kepalaku. Mata ketakutannya, suara gugupnya, permohonan agar penyelidikan ini tidak berhenti. Kini semua itu berubah menjadi sunyi yang memualkan. Aku berjalan ke meja kecil di ruang tengah. Ada laptop yang terbuka, namun layar gelap. Ku coba menekan tombol daya, tidak merespons. Kabel adaptornya terputus, seolah sengaja dicabut dengan paksa. Jika Hanif sempat membuka sesuatu, maka orang yang masuk ke rumah ini juga mengetahuinya. Sial. Aku mengeluarkan ponsel dan menyuruh Randy datang bersama tim identifikasi. Mereka akan memeriksa sidik jari, pola jejak sepatu, sampel darah, apapun yang bisa mempersempit pencarian. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kutunggu. Ada seseorang yang harus kuselidiki lebih dulu. Dan orang itu memakai seragam sepertiku. Dalam perjalanan menuju kantor, pikiranku terus memutar kejadian selama beberapa hari terakhir. Semua bukti yang muncul seakan menyusun satu garis utuh, tetapi garis itu selalu diacak setiap kali aku hampir sampai pada kesimpulan. Seperti ada tangan tak terlihat yang selalu menggeser potongan puzzle. Rekaman CCTV hilang tepat setelah Basuki masuk ruang kontrol. Sidik darah korban cocok dengan DNA Basuki. Saksi hilang satu persatu. Dan ancaman tertulis jelas di dinding rumah Hanif. Jika semua itu kebetulan, maka dunia ini sudah benar-benar tidak masuk akal. Saat mobil berhenti di halaman kantor, aku merasakan tatapan beberapa anggota mengarah padaku. Ada yang heran, ada yang khawatir, dan ada juga yang tampak seperti gelisah. Entah itu rasa takut alamiah atau rasa takut karena sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku tidak punya waktu menebak. Aku melewati lorong menuju ruang kerjaku. Di sana Randy sudah menunggu dengan map berisi laporan baru. Komandan, hasil forensik DNA kedua sudah keluar. Aku langsung menatapnya. Dan? Randy menelan ludah. Kecocokannya sangat tinggi. Nyaris pasti. Bekas darah di bawah kuku korban berasal dari seseorang yang berkaitan garis keluarga dekat dengan Basuki. Jantungku berdegup kencang. Keluarga dekat? Ya, Komandan. Bisa kakak, bisa adik, atau Basuki sendiri. Aku menutup mata sejenak. Nafasku teratur, tapi dada terasa seperti dihantam palu. Ada tambahan lain? Tanyaku. Ada laporan tentang transfer dana mencurigakan ke rekening yayasan fiktif yang pernah bekerja sama dengan kampus tempat Ardi mengajar. Dan nama Basuki tercantum sebagai penanggung jawab lapangan. Aku terdiam. Tampaknya setiap arah yang kutempuh membawa namanya kembali ke tengah lingkaran. Namun ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika Basuki benar-benar bersalah, kenapa ia tidak melarikan diri? Atau, apakah ia memiliki sesuatu yang membuatnya yakin tidak akan tersentuh? Randy, ujarku tiba-tiba, siapkan berkas pemanggilan Basuki untuk pemeriksaan lanjutan. Tapi jangan umumkan dulu. Hanya kita yang tahu. Siap, Komandan. Aku hendak masuk ke ruanganku, tetapi suara pintu dibuka dari dalam membuatku berhenti. Basuki berdiri di sana. Tatapannya tidak lagi gelisah seperti tadi. Kini ia tampak berbeda. Lebih dingin, lebih terkontrol, bahkan lebih berbahaya. Paul, katanya pelan. Kita perlu bicara. Randy langsung memberi isyarat ingin menahan, tetapi aku mengangkat tangan. Biarkan. Basuki masuk dan menutup pintu pelan. Tidak ada suara keras, tetapi justru suara pelan itu terasa jauh lebih menegangkan. Aku dengar kamu terus menggali, katanya, menatapku lama. Sampai membuat keributan. Ini penyelidikan kasus pembunuhan, jawabku datar. Dan namamu ada di banyak titik penting. Basuki tertawa kecil. Banyak orang ingin menjatuhkan saya. Kamu tahu itu. Beberapa bukti sudah mengarah jelas. Bukti bisa dibuat, Paul. Ia mendekat. Kamu sudah lama di dunia ini. Kamu tahu betapa mudahnya memutarbalikkan fakta. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jika kamu merasa tidak bersalah, beri aku alasan jelas. Bukan ancaman samar. Tatapannya berubah. Ada sekelumit emosi yang melintas di wajahnya, kemarahan, ketakutan, atau mungkin keputusasaan.
Ada hal yang tidak kamu pahami, katanya pelan. Ardi tidak sesuci yang kamu pikir. Jangan mulai menyalahkan korban. Saya tidak menyalahkan, katanya dengan nada rendah. Saya hanya mengatakan bahwa dia terlibat dengan pihak luar. Pihak yang tidak ingin kasus ini terbuka. Pihak yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Dan jika kamu terus masuk terlalu dalam, kamu pun akan menjadi target. Aku menegang. Ancaman. Kembali. Tapi kamu tahu apa yang paling menarik, Paul? Lanjutnya. Apa? Suaraku tetap stabil. Basuki menatapku dalam-dalam. Tidak ada yang bisa kamu percayai di institusi ini. Bahkan orang-orang yang paling kamu andalkan pun mungkin bekerja untuk sisi lain. Ia berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menambahkan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dan Hanif bukan orang terakhir yang akan hilang. Aku mengepalkan tangan. Berhenti mengganggu saksi, Basuki. Ia membalikkan tubuh, menatapku seperti seseorang yang sedang menyaksikan seseorang lain berjalan menuju jurang. Kamu menyelidiki orang yang salah, Paul. Atau, setidaknya tidak menyelidiki semuanya. Pintu tertutup. Dan ruangan seketika terasa lebih pengap dari sebelumnya. Malam mulai turun ketika aku kembali ke rumah Hanif bersama tim identifikasi. Lampu-lampu jalan menyinari area itu dengan cahaya kekuningan yang menimbulkan kesan suram. Beberapa warga menonton dari jauh, tidak berani mendekat tetapi tetap ingin tahu. Saat masuk ke dalam, tim segera bekerja. Aku hanya berdiri mengamati. Salah satu anggota menemukan ponsel Hanif di bawah sofa. Layarnya retak, tetapi masih bisa menyala. Ada pesan terakhir yang terbuka. Pak, saya menemukan folder rahasia milik Ardi. Ini bisa buktikan semuanya. Datang cepat. Aku merasakan napas tercekat. Hanif benar-benar menemukan sesuatu. Aku membawa ponsel itu keluar rumah dan duduk di tangga teras. Angin malam mulai terasa pahit di kulit. Aku membuka folder foto dan video terakhir yang sempat ia akses. Namun ketika kutekan file itu, layar menampilkan tulisan. File corrupted. Aku menahan napas. Pertanda buruk. Aku mencoba membuka folder lain. Sama. Corrupted. Hancur. Seseorang dengan sengaja merusaknya, dan ia tahu persis apa yang harus dilakukan agar tidak bisa dipulihkan. Komandan, panggil salah satu anggota dari dalam rumah. Suaranya terdengar sangat serius. Aku segera masuk. Ada apa? Anggota itu menunjuk sesuatu di bawah meja. Lampu senter menyoroti sebuah kertas kecil yang tampaknya terjatuh saat pergulatan. Aku mengambilnya. Kertas itu adalah sobekan dari agenda harian milik Hanif. Ada tulisan tangan Ardi di atasnya. Tulisan itu sangat pendek, tapi cukup untuk membuat darahku mengalir lebih cepat. Basuki tidak bekerja sendirian. Ada atasan yang melindunginya. Aku menatap tulisan itu lama, rasanya seperti dunia bergeser. Basuki tidak sendirian. Ada seseorang di atasnya. Seseorang dengan kekuasaan lebih besar. Seseorang yang mungkin mengendalikan semuanya dari belakang layar. Dan jika itu benar, ini bukan lagi kasus pembunuhan biasa. Ini jaring besar. Dan aku baru menyentuh simpulnya. Sebentar sebelum tengah malam, ketika tim hampir selesai, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Aku selalu mengira bahwa musuh terberat dalam penyelidikan adalah pelaku yang pandai bersembunyi. Ternyata aku salah. Musuh terburuk adalah seseorang yang kita anggap rekan. Seseorang yang kita percaya. Seseorang yang mengenakan seragam yang sama. Dan hari itu, semua asumsi yang selama ini kubangun runtuh begitu saja ketika rekaman CCTV terakhir akhirnya menayangkan seluruh kenyataan yang selama berminggu-minggu sengaja disembunyikan. Bukan lagi petunjuk samar. Bukan lagi teka-teki. Bukan lagi dugaan. Tetapi kebenaran yang menamparku tanpa ampun. Tim forensik digital memindahkan berkas yang telah diperbaiki ke layar besar di ruangan investigasi. Lampu ruangan diredupkan. Semua penyidik yang terlibat berdiri tegak mengelilingi layar, suasana hening, begitu tegang hingga terdengar napas siapapun yang menahan detik demi detik. "Siap, Pak Kombes," ujar teknisi. "Ini rekaman malam kejadian, setelah dikoreksi dari file yang sebelumnya sengaja dirusak." Aku mengangguk. Putar.
Layar gelap beberapa detik. Lalu muncul ruangan rumah korban dari sudut pandang kamera yang sebelumnya dinyatakan mati. Lalu seseorang masuk ke dalam rumah itu. Gerakannya tenang. Berjalan seolah ia sangat hafal letak setiap benda. Aku menarik napas perlahan. Sosok itu memakai hoodie hitam. Wajah tertutup sebagian. Tapi postur tubuhnya, postur itu tidak asing. Saat sosok itu mendekati korban yang tengah duduk membaca buku, detak jantungku mulai mengeras. Korban menoleh, terlihat berbicara. Tidak terdengar suara, tapi bahasa tubuhnya jelas menunjukkan bahwa ia mengenal tamunya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kewaspadaan. Lalu tamu itu membuka hoodie-nya. Dan layar menampilkan wajahnya. Basuki. Seseorang di belakangku mengumpat pelan. Yang lain menahan napas. Aku hanya diam. Diam, tapi seluruh tubuhku terasa seperti terbakar dari dalam. Di layar, korban berdiri dari sofa, tampak kaget. Ia menunjuk sesuatu, entah dokumen atau percakapan sebelumnya, dan suasana berubah tegang. Basuki mendekat, berbicara dengan nada keras, meski tidak terdengar. Korban mundur beberapa langkah, terlihat takut. Lalu, satu hentakan. Basuki mendorong korban dengan sangat keras hingga kepala korban menghantam sisi meja kayu. Suara kepalanya membentur meja tidak terdengar, tapi gerakannya membuat kami semua bergidik. Korban jatuh. Tidak bergerak. Basuki panik sejenak, tapi kemudian, ia mengatur napas, berjongkok, memastikan korban sudah tidak bernyawa. Setelah itu, ia berdiri dan mulai merapikan kondisi ruangan. Menyusun ulang barang. Menghapus jejak. Menarik tubuh korban ke kamar mandi, membasahi lantai, melap bagian tertentu, dan semuanya ia lakukan dengan ketenangan yang menakutkan. Rekaman melompat saat kamera sedikit terganggu. Tapi beberapa menit kemudian, Basuki kembali muncul, keluar dari rumah, memastikan pintu sudah tertutup rapat. Gelap. Ruangan investigasi masih sunyi ketika rekaman berhenti. Aku menghela napas perlahan. Suaraku terdengar lebih serak dari biasanya. Simpan rekaman itu. Kategori kerahasiaan tertinggi. Kita tak bisa salah langkah. Seorang penyidik berkata dengan suara gemetar, "Pak, berarti saksi utama kita bukan hanya saksi, tapi pembunuhnya." Aku menyelesaikan kalimat itu sendiri. Dan dia polisi. Kata polisi terasa seperti bilah dingin yang menusuk tenggorokanku sendiri. Setelah ruangan dibubarkan, aku kembali duduk di ruang kerjaku sendirian. Lampu meja menyala redup. Aroma kopi yang sudah dingin menguar samar. Aku menunduk, membiarkan semua fakta itu memenuhi kepalaku. Aku ingin marah. Marah pada dirinya. Marah pada sistem. Marah pada diriku sendiri karena tidak melihat lebih cepat. Tapi di balik kemarahan itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku lebih tidak nyaman. Pengkhianatan. Karena selama ini aku pernah percaya pada Basuki. Tidak dekat, tidak terlalu akrab, tapi cukup sering melihatnya bekerja. Ia bukan tipe yang melanggar aturan. Tidak pernah ribut. Tidak pernah bermasalah. Ia seperti polisi yang stabil, tidak menonjol, tapi selalu ada. Namun mungkin justru karena itulah, ia bisa menyembunyikan begitu banyak hal. Aku menekan pelipis. Dia merencanakannya dengan sempurna. Setiap tahap dalam rekaman jelas menunjukkan bahwa pembunuhan itu bukan emosi sesaat. Bukan ketidaksengajaan. Bukan kecelakaan. Ini rencana. Rencana yang matang. Dan dia hampir berhasil. Hampir. Kalau saja CCTV tidak bisa diperbaiki. Kalau saja saksi warga tidak membuka pintu lebih awal. Kalau saja aku percaya laporan awalnya bulat-bulat. Basuki mungkin sudah aman sekarang. Namun kini, ia dalam bahaya. Bukan hanya dari hukum, tapi dari kebenaran yang ia coba kubur. Malam itu aku tidak pulang. Aku memilih tetap berada di kantor, menuliskan laporan lengkap, menyusun strategi penangkapan, dan mempersiapkan perintah penahanan. Tetapi semakin detail aku menyusun langkah, semakin jelas satu hal dalam benakku. Basuki akan tahu bahwa aku sudah menemukan kebenarannya. Dan dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan diam. Saat aku sedang menandatangani surat perintah, pintu ruanganku tiba-tiba diketuk keras.
Salah satu penyidik muda masuk dengan napas terengah-engah, wajah pucat. "Pak Kombes, ada yang harus Bapak lihat." Aku berdiri cepat. "Apa?" Seseorang masuk ke ruang bukti. Mengambil sesuatu. "Apa yang diambil?" Penyidik itu menelan ludah. "Harddisk cadangan rekaman CCTV." Dadaku langsung mengeras. "Siapa pelakunya?" Tanyaku hampir berteriak. Ia memejamkan mata, seperti tidak percaya dengan jawabannya. "Kami sudah cek rekaman kamera koridor, Pak." "Yang masuk ke ruang bukti?" "Basuki." Dunia di sekitarku terasa memanjang. Suara AC terdengar seperti desis ular. Udara mengental. Aku menatap penyidik itu, lalu berkata pelan, hampir seperti gumaman, "Dia sudah tahu." Ia mengangguk ketakutan. "Dan dia lari, Pak." Aku mengepalkan tangan. Rasa panas naik dari tenggorokan ke ubun-ubun. Basuki bukan lagi sekadar pembunuh. Bukan lagi saksi palsu. Bukan lagi perwira yang melanggar aturan. Dia kini menjadi seseorang yang jauh lebih berbahaya. Seseorang yang bersedia melakukan apapun agar kebenarannya tidak terungkap. Dan aku tahu satu hal dengan pasti. Pertarungan kami baru saja dimulai. Ketika seseorang dengan pelatihan polisi memutuskan untuk melarikan diri, ia tahu persis apa yang harus dilakukan untuk mengaburkan jejaknya. Dan Basuki bukan hanya polisi biasa. Ia seorang perwira berpengalaman, tenang, sistematis, dan kini ia berubah menjadi buruan yang jauh lebih berbahaya daripada kriminal manapun yang pernah kukejarkan. Setelah kabar itu masuk, bahwa ia mencuri harddisk cadangan dari ruang bukti, kantor langsung berubah menjadi zona siaga penuh. Penyidik berlarian, telepon berdering terus-menerus, dan setiap unit diminta bersiap untuk operasi penangkapan yang tidak pernah kami bayangkan harus dilakukan terhadap rekan sendiri. Aku berdiri di tengah ruangan seperti titik pusat badai. Pikiran berputar cepat. Satu fakta menghantam keras, Basuki sudah bergerak lebih cepat dari perkiraan. Ia tahu kami sudah melihat rekaman CCTV. Ia tahu waktunya tinggal sedikit. Ia tahu aku adalah satu-satunya penghalang yang tersisa antara dirinya dan keterbongkaran total. Namun yang membuat leherku terasa dingin bukanlah pelariannya. Tetapi apa arti langkah itu? Basuki tidak hanya melindungi dirinya. Ia melindungi sesuatu, atau seseorang. Ada motif yang jauh lebih gelap daripada sekadar pembunuhan. Aku tidak boleh lengah. "Pak Kombes, ini hasil pengecekan kendaraan." Salah satu penyidik menyerahkan tablet laporan. "Dia pakai mobil dinas?" Tanyaku cepat. "Tidak, Pak. Mobil pribadinya ditinggalkan. Kamera gerbang kantor mencatat dia pergi dengan motor warga yang diparkir tidak terkunci. Motor itu sudah ditemukan terbakar di sekitar daerah selatan Semarang." Aku mendesah keras. "Berarti dia tidak ingin kita melacaknya lewat jalur transportasi." Penyidik itu mengangguk takut-takut. "Kemungkinan besar dia sudah ganti kendaraan lagi." Aku menatap peta besar yang terpasang di dinding. Titik-titik lokasi kejadian, rute menuju rumah korban, area tempat motor ditemukan, semua kutelusuri dengan mata yang terasa semakin panas dan berat. Otakku bekerja seperti mesin yang dipaksa berputar 2 kali lebih cepat. "Dia tidak pergi jauh," gumamku. "Dia butuh waktu. Dia butuh tempat aman untuk berpikir ulang." "Menurut Bapak, dia akan menyerang atau sembunyi?" tanya penyidik lain. "Basuki bukan tipe yang panik. Dia tipe yang menghitung. Kalau dia melarikan diri, berarti dia sedang menyusun kembali rencananya. Dan kalau dia menyusun rencana," aku menarik napas panjang, "dia mungkin sedang memutuskan siapa yang harus disingkirkan terlebih dahulu." Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin dari AC-nya. "Pak, maksud Bapak?" "Ya," jawabku pelan. "Bisa jadi targetnya sekarang adalah kita." Beberapa jam berlalu. Senja menggelayut di atas kota, memancarkan warna oranye yang menyiksa mata. Tidak ada kabar baru. Tidak ada penampakan Basuki. Tidak ada rekaman CCTV lain. Tidak ada petunjuk. Seolah ia menghilang dari dunia. Aku mulai gelisah. Tangan meremas ujung meja, napas terasa lebih pendek. Naluriku mengatakan sesuatu. Bukan sekadar firasat, tapi alarm yang sudah berdengung sejak rekaman CCTV diperbaiki.
Dosen yang menjadi korban tidak meninggal tanpa alasan. Ada sesuatu yang ia tahu. Ada sesuatu yang ia simpan. Dan itu ada hubungannya dengan Basuki. Aku kembali membuka berkas pribadi korban. Setiap lembar kubaca ulang dengan teliti, tidak hanya dengan mata penyidik, tetapi dengan insting seseorang yang mencari pola tersembunyi. Catatan kuliah. Penelitian yang sedang dikerjakan. Surat izin proyek. Bukti transfer yang mencurigakan. Korespondensi email yang terpotong. Lalu, sebuah dokumen yang sebelumnya kuanggap tidak penting tiba-tiba membuatku membeku. Sebuah proposal penelitian tentang penyalahgunaan wewenang aparat negara. Judulnya memang akademis, tetapi bagian asumsi dasarnya mencantumkan sesuatu yang mengguncang pikiranku. Ada indikasi keterlibatan oknum aparat dalam sejumlah transaksi gelap yang melibatkan tekanan terhadap pihak tertentu untuk memanipulasi data publik. Aku menautkan alis. Manipulasi data publik, apa hubungannya dengan Basuki? Aku membuka lampiran berikutnya. Ada beberapa nama tertulis, sebagian disamarkan, sebagian diganti kode. Tapi satu kode membuatku sangat gusar. Bekas Kai. Basuki. Dadaku menegang. Tenggorokanku kering. Dia membunuh karena takut, korban tahu sesuatu tentang dirinya, gumamku. Tapi apa? Apa yang begitu besar sampai seorang perwira rela mengambil nyawa? Aku menutup map itu, berdiri, dan memutuskan satu hal. Aku harus kembali ke rumah korban. Ada sesuatu di sana yang belum kami temukan. Malam menjelang ketika aku tiba di lokasi. Cahaya lampu jalan menyorot halaman rumah kosong itu. Garis polisi masih terpasang. Tidak ada warga, tidak ada kebisingan, hanya suara angin yang menyentuh daun-daun terembesi. Aku masuk perlahan, menggenggam senter. Setiap langkah terasa seperti memasuki kembali pusaran gelap yang sejak awal sudah mengintai. Ruang tamu. Tidak ada perubahan. Ruang makan. Masih rapi, tetapi entah kenapa terasa terlalu rapi. Lalu, kamar kerja korban. Disinilah aku berhenti paling lama. Ruangan itu dipenuhi buku, map penelitian, dan tumpukan kertas. Namun ada satu rak yang tampak tidak sesuai. Bagian bawahnya kosong setengah, seolah ada benda besar yang sebelumnya berada di sana. Aku berjongkok, meraba dasar rak kayu itu. Ada bekas gesekan. Seperti sesuatu yang pernah diseret keluar. Basuki mengambil sesuatu dari sini, bisikku. Aku mengarahkan senter lebih dekat, mencari pola goresan. Beberapa detik kemudian, aku menemukannya. Sebuah pola garis lingkaran. Bekas debunya sangat samar, tapi cukup jelas menunjukkan bentuknya. Sebuah brankas kecil. Aku berdiri. Suhu ruangan serasa turun beberapa derajat. Basuki tidak hanya melaporkan kejadian palsu. Ia tidak hanya memindahkan tubuh korban. Ia tidak hanya merusak CCTV. Ia mencuri sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang cukup bernilai sehingga ia harus membunuh. Aku memutar badan, menatap pintu ruangan. Jantungku berdegup lebih keras ketika bayangan gelap muncul di ambang pintu. Seseorang berdiri di sana. Lalu suara itu terdengar. Datar. Tajam. Tidak tergesa-gesa. Saya tahu kamu akan kembali ke sini, Pak Kombes. Aku mengenali suaranya seketika. Walau gelap menutupi wajahnya, tubuh itu, siluet itu, semuanya jelas bagiku. Basuki. Aku merasakan udara di paru-paruku membeku. Berhenti di situ, kataku, mencoba menjaga suara tetap stabil. Tapi ia hanya tertawa kecil, suara yang terdengar seperti seseorang yang sudah tidak peduli pada dunia. Dari semua orang, katanya pelan, hanya Bapak yang paling merepotkan. Ia melangkah masuk. 1 langkah. 2 langkah. Cahaya lampu jalan masuk dari jendela, menyingkap setengah wajahnya yang penuh bayangan. Mungkin sudah waktunya, katanya, untuk saya menyelesaikan ini, sampai tuntas. Aku tidak menjawab. Aku tahu satu hal. Jika aku membuat satu gerakan salah, aku tidak akan keluar dari rumah itu hidup-hidup. Dan dalam hitungan detik, aku sadar bahwa malam itu bukan hanya penyelidikan. Malam itu adalah pertarungan hidup dan mati. Di hadapanku, Basuki berdiri dengan tatapan yang tidak lagi menyerupai seorang perwira. Ada sesuatu yang gelap dan dingin dalam matanya.
Sesuatu yang seperti jurang, tempat semua nurani tenggelam tanpa sisa. Aku merasakan napasku sendiri menjadi berat. Tanganku tetap menggenggam senter, tetapi bukan itu senjata yang paling kubutuhkan malam ini, melainkan ketenangan. Kau tidak perlu melakukan apapun, Basuki, kataku pelan, mencoba meredakan ketegangan yang menekan udara. Masih ada jalan keluar. Ia tersenyum, senyuman yang membuat tengkuku merinding. Jalan keluar? Bapak ini masih saja berpikir seperti polisi yang suci. Tidak ada jalan keluar untuk saya sejak malam itu. Sejak ia menunjuk lantai ruangan, seolah bayangan korban masih terbaring di sana. Sejak dia memutuskan membuka mulut. Aku menjaga jarak. Satu langkah salah dariku bisa memicu bencana. Kau membunuh seorang dosen, seseorang yang hanya melakukan pekerjaannya. Dosen itu, ia mendesis, tahu terlalu banyak. Dan Bapak hampir tahu semua yang ia tahu. Aku melihat tatapan itu. Tatapan yang tidak lagi sekadar bertahan dari jeratan hukum, tetapi tatapan seseorang yang merasa dunia memojokkannya tanpa kesempatan untuk kembali. Basuki, dengar aku. Aku melangkah setengah langkah ke samping, memperjelas posisi. Kau bisa bicara. Kebenaran tidak harus berakhir dengan darah. Suaranya meninggi. Kebenaran? Kebenaran apa? Kebenaran bahwa atasan saya selama bertahun-tahun meminta saya menghilangkan data tertentu? Bahwa institusi yang seharusnya saya lindungi justru membebani saya dengan tugas-tugas kotor? Bahwa saya menanggung semuanya sendiri sementara mereka tertawa di belakang meja rapat? Apa itu yang Bapak inginkan? Aku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, suara Basuki tidak sekadar mengandung kebencian. Ada luka. Luka yang dalam. Luka yang mungkin selama ini menuntunnya ke jurang. Dan dosen itu, suaranya kembali tajam seperti bilah, mengancam akan mempublikasikan penelitian yang akan menghancurkan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Termasuk saya, termasuk karir saya, kehidupan saya, keluarga saya. Aku menarik napas panjang. Itu bukan alasan untuk menghilangkan nyawanya. Basuki tertawa pendek. Saya tidak punya pilihan. Tentu saja kau punya. Suaraku tiba-tiba meninggi, pecah bersama amarah dan rasa kecewa. Namun sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, Basuki bergerak. Ia melangkah cepat, tangannya menyambar sesuatu dari balik jaketnya. Bukan pistol. Pisau kecil. Senjata yang mudah disembunyikan, mudah dikendalikan, dan mematikan jika digunakan oleh seseorang dengan latihan bertahun-tahun. Jangan mendekat, seruku. Ia hanya tersenyum miring. Bapak terlalu naif, Pak Kombes. Dunia kita, bukan dunia bayi-bayi. Ia menunduk sedikit, bersiap menerkam. Aku mundur perlahan, menghitung. Satu peluang. Satu momentum. Satu napas. Ruangan sempit. Meja kayu di belakangku. Hanya beberapa detik. Tahu apa yang paling saya sesali? Katanya sambil bergerak maju. Bahwa saya tidak menyingkirkan Bapak lebih awal. Gerakannya meledak. Pisau terayun kuat. Aku melompat ke samping, menabrak ujung meja, sedikit tersandung, tapi masih berdiri. Lampu jendela yang redup menciptakan bayangan kacau saat kami bergerak cepat dalam ruangan sempit itu. Aku tidak ingin ini terjadi, kataku sambil menjaga jarak. Terlambat. Ia kembali menyerang. Pisau melintas beberapa senti dari dadaku. Aku menghantamkan senter ke lengannya, cukup keras untuk membuatnya terkejut, dan pisau jatuh mengenai lantai. Tapi Basuki melompat lebih cepat dari yang kuduga, mendorongku keras hingga punggungku membentur rak buku. Sakitnya menusuk, tapi aku tidak punya waktu untuk merasa. Ia melompat lagi, mencoba merebut pisau. Aku menahan tubuhnya, beradu tenaga dalam jarak yang begitu dekat hingga aku bisa mencium bau napasnya, campuran keringat, adrenalin, dan keputusasaan. Berhenti, teriakku. Tidak ada jalan kembali, ia membalas. Kami bergulat, tubuh saling menekan, kaki menggeser debu di lantai. Pisau itu berada hanya beberapa inci dari jangkauan kami berdua. Ia berusaha meraih. Aku mendorongnya menjal. Dalam kekacauan itu, tubuhnya terpeleset sedikit pada goresan lantai. Kesempatan kecil itu cukup.
Aku memutar tubuhnya dengan kekuatan penuh, membalikkan posisi, lalu mendorongnya keras ke arah dinding. Kepalanya terbentur keras. Ia terhuyung, pisau terlepas sepenuhnya. Aku menangkapnya. Sebuah momen panjang tercipta. Aku berdiri sambil memegang pisau itu. Basuki berdiri di hadapanku, terengah-engah, tampak lebih manusia daripada sebelumnya. Wajahnya memucat, keringat menetes di pelipisnya. Ia menatapku, bukan dengan amarah, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Putus asa. Pak Kombes, katanya pelan, sangat pelan, saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya tidak tahu siapa yang bisa saya percaya. Pisau terasa dingin di tanganku. Aku melihatnya, dan untuk sesaat, aku melihat bukan pembunuh, melainkan seseorang yang tenggelam dalam lumpur gelap yang terlalu dalam untuk ia selamatkan dirinya sendiri. Basuki, jawabku lirih, kau masih bisa memperbaiki semuanya. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Aku tidak tahu apakah itu tangis atau napas terakhir dari seseorang yang memikul beban terlalu lama. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah. Ketakutan. Tapi bukan karena aku. Ia melihat sesuatu di belakangku. Dan sebelum aku bisa menoleh, dor, satu tembakan memecah malam. Suaranya menggema keras dalam ruangan sempit hingga telingaku berdenging. Tubuh Basuki tersentak, lalu jatuh ke lantai dengan posisi terduduk, menatapku dengan mata membesar. Aku terpaku. Darah mengalir dari dadanya. Beberapa anggota masuk menerobos pintu, membawa senjata terangkat. Pak Kombes, mundur. Bapak tidak apa-apa? Kami menerima sinyal darurat. Aku berlutut. Jangan mendekat. Dia masih hidup. Basuki memegang dadanya. Bibirnya bergetar, suaranya nyaris tidak terdengar. Saya tidak ingin tertangkap. Basuki. Saya hanya menjalankan perintah. Matanya perlahan memudar. Napasnya melemah. Dan dalam hitungan detik, ia tidak bergerak lagi. Aku menatap tubuhnya dengan dada yang serasa robek. Sebuah tragedi. Sebuah kebenaran yang telanjur berubah menjadi darah. Dan kata terakhirnya, perintah, menggema di kepalaku seperti lonceng yang tidak pernah berhenti berdentang. Perintah siapa? Siapa yang memerintahnya menghilangkan data publik? Siapa yang memerintahnya membungkam dosen itu? Siapa yang membiarkannya tenggelam dalam beban ini sendirian? Aku berdiri perlahan. Penyidik lain melihatku dengan wajah penuh kecemasan. Namun aku hanya memejamkan mata, menarik napas panjang, dan membisikkan sesuatu kepada diriku sendiri. Ini belum selesai. Karena pembunuhan seorang dosen, pengkhianatan seorang perwira, dan kematian Basuki di depanku, semua itu hanyalah pintu kecil menuju lorong yang jauh lebih gelap. Aku membuka mata, menatap malam Semarang yang dingin. Dan aku tahu, pertarungan berikutnya baru saja dimulai.